mempresentasikan hasil laporan analisis kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazwa Alia Indriani dengan NIM 632507449. Nama saya Francisca Dewi dengan NIM 6325144. Nama saya Fasela Kala Putriasya dengan NIM 632500819. Saya Raisa Agimaya dengan NIM 63251135. Nama saya Nabila Zalianti dengan NIM 6325144. Adapun judul presentasi yang akan kami bawakan adalah analisis kepatuhan perpajakan atas pajak kendaraan bermotor atau PKB pada PT Pos Indonesia Persero Cabang Pemuda Rawamangun tahun 2023. Melalui presentasi ini kami akan membedah bagaimana sebuah instansi BUMN mengelola kewajiban pajak daerahnya di tengah perubahan regulasi yang dinamis. Mengenai latar belakang seperti yang kita ketahui bersama, pajak daerah merupakan instrumen esensial sekaligus sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik bagi masyarakat. Tingkat provinsi, salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi dan potensi sangat besar adalah pajak kendaraan bermotor atau PKB. Jika kita melihat fenomena di Provinsi DKI Jakarta, jumlah pemilikan kendaraan bermotor terus mengalami tren peningkatan yang masif dari tahun ke tahun. Namun relasi penerimaan PKB ini tidak selalu berjalan stabil. Spekulasi ini terjadi karena pengaruh oleh berbagai faktor eksternal seperti dinamika kondisi ekonomi makro, tingkat kepatuhan dari wajib pajak atau sendiri, kebijakan invasif dari pemerintah daerah hingga sisa-sisa dampak pandemi dan mengaruhi peraturan arus kas interaksi maupun individu. Mengapa PT Pos Indonesia? Kini muncul pertanyaan, mengapa kami memilih PT Pos Indonesia atau PRESO sebagai subjek utama dalam penelitian kepatuhan pajak ini? Alasannya adalah karena PT Pos Indonesia merupakan koperasi atau BUMN logistik tertua dan terbesar di Indonesia yang proses operasional bisnis utama yang sangat bergantung pada pemanfaatan armada darat untuk mengintegrasikan jutaan paket di wilayah Jakarta saja. Mereka mengoperasikan ribuan unit armada bergerak yang sangat variatif, mulai dari tipe van, pick-up, hingga truk frontalan besar. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 masalah utama yang menjadi fokus analisis dalam presentasi kali ini. Yang pertama dari aspek legalitas, kami ingin meneliti bagaimana kesesuaian penerapan tarif tetap atau tarif flat sebesar 2% bagi wajib pajak badan hukum apabila kita komparasikan dengan aturan terbaru, yaitu Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Yang kedua, dari akurasi perhitungan. Bagaimana formulasi baku serta simulasi perhitungan real untuk nilai PKB pokok yang dikombinasikan dengan biaya SWDK LLJ bagi berbagai klasifikasi armada operasional di PT Pos Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga, dari sisi birokrasi. Bagaimana efektivitas koordinasi birokrasi dan alur dokumen internal di PT Pos Indonesia dalam memitigasi timbulnya denda administrasi pajak serta menghindari hambatan operasional akibat keterlambatan bayar. Sekarang kita masuk ke manfaat penelitian. Penelitian ini kami rancang agar memberikan kontribusi praktis dan akademis yang kami bagi menjadi 2 sudut pandang. Yang pertama, bagi korporasi atau PT Pos Indonesianya. Hasil analisis ini dapat dijadikan bahan evaluasi manajemen untuk memperbaiki SOP koordinasi data aset bergerak antara divisi logistik yang memegang unit dan divisi keuangan yang melakukan pembayaran. Manfaat lainnya adalah membantu manajemen dalam menyusun anggaran kas tahunan secara lebih presisi, efisien, dan bersih dari kerugian denda keterlambatan. Yang kedua, bagi akademisi dan Pemda. Bagi dunia akademis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi studi perpajakan terapan dan manajemen aset korporat BUMN. Sementara bagi pemerintah daerah atau Pemda, studi ini diharapkan memberikan umpan balik atau feedback mengenai efektivitas serta kendala layanan sistem pembayaran e-Samsat untuk wajib pajak korporat skala besar. Selanjutnya, fungsi pajak daerah. Sebelum kita membedah hitungan pajaknya, mari kita ulas sedikit mengenai landasan teori fungsi pajak daerah. Merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan teori perpajakan menurut Profesor Nardiasmo tahun 2023, pajak daerah memiliki 2 fungsi fundamental yang saling melengkapi. Yang pertama, fungsi anggaran, yaitu fungsi utama pajak untuk menghimpun dana dari potensi real ekonomi masyarakat daerah
yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan mendanai proyek pembangunan daerah. Yang kedua, fungsi mengatur, di mana pajak digunakan sebagai instrumen intervensi kebijakan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengendalikan perilaku sosial ekonomi masyarakat. Contohnya dalam konteks ini adalah mengendalikan jumlah kendaraan dan polusi lewat instrumen tarif pajak. Lalu di slide 8 ini saya akan menjelaskan tentang pajak kendaraan bermotor atau PKB. Masuk ke definisi objek pajak utama kita, yaitu pajak kendaraan bermotor atau PKB. Secara yuridis, PKB didefinisikan sebagai objek pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini dipungut secara resmi oleh pemerintah tingkat provinsi dan dialokasikan sebagai salah satu penyumbang terbesar dalam struktur pendapatan asli daerah atau PAD. Oleh karena itu, kepatuhan dari sektor korporasi yang memiliki banyak kendaraan operasional seperti PT Pos sangat berdampak pada kestabilan PAD provinsi. Komponen PKB. Rekan-rekan sekalian, ketetapan nilai PKB pokok itu tidak muncul begitu saja, melainkan didasarkan pada perpaduan 3 variabel hukum yang objektif dan adil, yaitu 1. Nilai jual kendaraan bermotor NJKB. Ini adalah harga dasar resmi kendaraan yang dirilis setiap tahun oleh Kementerian Dalam Negeri berdasarkan harga pasaran umum agen tunggal pemegang merek ATPM. Jadi bukan menggunakan harga pasar mobil bekas. Yang kedua, ada bobot koefisien kendaraan. Ini merupakan indeks yang mencerminkan tingkat kerusakan infrastruktur jalan dan besarnya dampak emisi lingkungan yang dihasilkan untuk kendaraan niaga logistik seperti bin van dan atau truk. Pemerintah memberikan kebijakan koefisien yang relatif rendah, yaitu berkisar di angka 1,0 hingga 1,5. Yang ketiga, ada tarif tetap wajib pajak badan. Berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, wajib pajak berbentuk badan hukum korporasi atau BUMN mendapatkan kepastian hukum dengan dikenakan tarif tunggal non-progresif atau flat sebesar 2%. Selain PKB pokok, dalam lembar pajak juga terdapat SWDK LLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, yaitu iuran wajib untuk perlindungan asuransi yang disetorkan langsung kepada PT Jasara Harja. Selanjutnya ada data kendaraan. Berdasarkan data aset real pada PT Pos Indonesia Cabang Pemuda Rawamangun, kami melakukan simulasi perhitungan pada 3 jenis klarifikasi kendaraan operasional yang berbeda. Data kendaraan 1, Daihatsu Grand Max Blind Van, tipe kendaraan S403RV-BM RFFIJJ PZ, NJKB-nya yaitu 135 juta, bobotnya 1,0, tarifnya 2%, lalu SWDK LLJ-nya yaitu 143.000. Data kendaraan 2, Suzuki Pickup Blind Van, tipe kendaraan GC415V 4X2MT, NJKB-nya 169 juta, bobotnya 1,3, tarifnya 2%, lalu SWDK LLJ-nya 143.000. Kemudian ada data kendaraan yang ketiga, yaitu truk Isuzu. Tipe kendaraannya NMR8IU strip HAYIN4, NJKB-nya 210 juta, bobotnya 1,5, tarifnya 2%, SWDK LLJ-nya 163.000. Rumus perhitungan PKB. Rumus PKB yaitu NJKB dikali tarif dikali bobot. Total pajak sama dengan PKB ditambah SWDK LLJ. Selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan armada 1, yaitu mobil Daihatsu Grand Max. Rumusnya yaitu PKB sama dengan NJKB dikali tarif dikali bobot sama dengan total PKB ditambah SWDK LLJ. NJKB-nya 135 juta dikali tarifnya 2% dikali bobotnya 1,0 sama dengan 2.700.000. Total pajaknya yaitu PKB-nya 2.700.000 ditambah SWDK LLJ-nya 143.000 sama dengan 2.843.000. Jadi total pajak yang harus dibayar adalah 2.843.000. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan armada 2 yaitu Suzuki Pickup.
PKB sama dengan NJKB sebesar 169 juta dikali tarif 2% dikali bobot 1,3 sama dengan 4.394.000. Total pajak sama dengan PKB sebesar 4.394.000 ditambah SWDK-LLJ-nya 143.000 sama dengan 4.537.000. Jadi, pajak yang harus dibayar sama dengan 4.537.000. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan armada 3 yaitu truk Isuzu. PKB sama dengan NJKB sebesar 210 juta dikali tarif 2% dikali bobot 1,5 sama dengan 6.300.000. Total pajak sama dengan PKB sebesar 6.300.000 ditambah SWDK-LLJ 163.000 sama dengan 6.463.000. Jadi, pajak yang harus dibayar sama dengan 6.463.000. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengisian formulir perpanjangan STNK yang diisi oleh pemohon. Pertama, dokumen yang harus diserahkan yaitu ada KTP atau ID, kedua STNK, ketiga BPKB, keempat faktur, kelima kwitansi, 6 ada PDU, 7 BTL luas premi asuransi JR atau R atau BBL, 6 STCK, 7 from A atau B atau C, 8 SKUN, 9 NPW dan 10 KIR, 11 KK. Lalu masuk ke pengisian. Yang pertama itu jenis atau jenis surat, itu kita mengisi nomor 4 STNK. Nah, nomor 2 ada jenis permohonan. Karena kita mau memperpanjang STNK, jadi yang dipilih adalah nomor 2. Itu kita bisa langsung saja bulatin, yaitu perpanjangan. Lalu ada nomor polisi, kita isi nomor polisi yang seperti ada di STNK. Ketiga ada identifikasi pemilik. Nah, di situ status pemilik kendaraan bermotor yaitu perusahaan negara karena PT Pos Indonesia adalah perusahaan milik negara atau BUMN. Nah, nomor 6 sampai 9 itu diisi bila kendaraan bermotor milik pribadi. Karena saya akan membahas PT Pos Indonesia dan bukan milik pribadi dan milik negara, jadi kita langsung skip mengisi nomor 10 sampai 12. Lalu nomor 10 ada nama badan hukum atau resmi. 11 diisi dengan alamat badan hukum atau resminya. Nomor 12 ada tanggal dan nomor akta pendirian. B. Nama pemegang yang dikuasakan. C. Alamat pemegang yang dikuasakan. Nah, itu semua ada di STNK ya. Lalu lanjut isi dengan NPWP-nya. 14 ada pemikiran ke, lalu ada identifikasi kendaraan. 15 jenis atau model dari kendaraan tersebut. 16 itu fungsi dari kendaraan tersebut. Nomor 17 ada bahan bakar yang digunakan kendaraan tersebut. Nomor 18 ada negara asal pembuatan kendaraan tersebut. 19 diisi dengan merek atau type dari kendaraan tersebut. Nomor 20 diisi dengan tahun pembuatannya. Nomor 21 yaitu tahun perakitannya. 22 silinder atau cc atau HP dari kendaraan tersebut. 23 nomor rangka atau tonik. Dan terakhir nomor 24 yaitu nomor mesin. Nah, lalu lanjut ke pengisian formulir STNK pajak PT Pos Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan isi formulir permohonan STNK. Pertama itu jenis surat itu STNK, jenis permohonan itu perpanjangan, dan selanjutnya itu nomor polisi itu B1378 TJM. Terus di sini adalah identifikasi pemilikan surat kendaraan bermotor itu perusahaan negara. Nama badan hukum resmi itu PT Pos Indonesia. Alamat badan hukumnya itu Jalan Pemuda nomor 1 RT 20 RW 8. Kode posnya itu 13220. Selanjutnya di sini jenis modelnya itu Blivan. Terus atau pick up. Terus sini fungsinya itu BUMN swasta. Sini bensin.
Terus ini negaranya tuh pembuatannya Jepang. Terus merek tipenya itu Daihatsu, tip mereknya S403RV BMRE FJJ PZ Livan Van. Terus ini tahun pembuatan 2023. Tahun perkiraan terkait silinder itunya 1495 CCC. Nomor itunya, nomor mesinnya. Ya. Saya akan melakukan pengisian formulir permohonan perpanjangan STNK armada kedua. Jenis suratnya yaitu STNK. Jenis permohonannya adalah perpanjangan. Nomor polisinya yaitu B 1529 PJO. Identifikasi pemilik, status pemilik yaitu perusahaan negara 11. Nomor 6 sampai 9 di skip. Lalu nomor 10 badan hukumnya yaitu PT Pos Indonesia. Alamat badan hukumnya yaitu Jalan Pemuda nomor 1 RT 20 RW 8. Kode posnya yaitu 13220. Ini nomor 12 kita skip. NPWP. Identifikasi kendaraannya yaitu blind van atau pick up. Fungsinya yaitu untuk BUMN atau swasta. Bahan bakarnya menggunakan bensin. Negara asal pembuatannya yaitu Jepang. Tahun pembuatannya 2023. Salah nih. Merek atau tipenya yaitu Suzuki GC 41 Mavi 4x2 Tahun pembuatannya itu 2023. Tahun perakitan. Isi silinder cc-nya itu 1.493 cc. Nomor angka tahunnya, lalu nomor mesin. Lalu lanjut ke armada 3. Jenis atau jenis suratnya sama yaitu STNK. Jenis permohonannya yaitu perpanjangan 2. Nomor polisinya yaitu B 2939 LPO. Status pemiliknya yaitu perusahaan negara 11. Nama badan hukum atau resminya yaitu PT Pos Indonesia. Alamat badan hukumnya yaitu Jalan Pemuda
nomor 1 RT 20 RW 08. Kode posnya yaitu 13220. 12 sampai 14-nya kita skip, lalu identifikasi kendaraan yaitu truk barang. Fungsinya yaitu sama BUMN atau swasta, bahan bakarnya yaitu bensin, negara asal pembuatannya yaitu Jepang, merek atau tipenya yaitu Isuzu, NMR 8 1U strip HAY IN 4 kali 2 MT. Tahun pembuatannya yaitu 2023, tahun perakitannya 2023, isi silinder 4,778. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.